warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke pertemuan 5 ya dengan Bu Nina belajar matematika. Kita masih tetap belajar bilangan berpangkat babnya, tapi ini yang subbab yang baru yaitu merasionalkan penyebut. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja? Ini dia, hari ini kita akan belajar merasionalkan penyebut. Yang pertama yaitu penyebut berbentuk akar B, kemudian yang kedua yaitu penyebut yang berbentuk A plus akar B atau A min akar B, di mana akarnya itu cuma 1, dan yang ketiga menyebut yang berbentuk akar B ditambah akar D atau akar B dikurangi akar D. Kedua-duanya penyebutnya berbentuk akar. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, seperti biasa Bu Nina akan mereview materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Apa saja review materinya? Yang pertama yaitu perkalian bentuk akar. Nah, sebelum masuk ke materi ini, kalian harus paham dulu atau menguasai perkalian bentuk akar. Yang pertama misalnya, ini rasional dikali dengan yang irasional. 2 dikali dengan akar 3, berarti artinya kalau perkalian dan pembagian kemarin ingat, kita tinggal langsung mengalihkan atau membagi saja. Kecuali kalau penjumlahan dan pengurangan, kita harus melihat dulu akarnya itu bentuknya sudah sama atau belum. Nah, ini 2 dikali akar 3, berarti artinya sama dengan 2 akar 3. Kemudian, akar 3 dikali akar 3. Akarnya ini dalam akar nilainya sama, berarti sama dengan akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Kemudian yang ketiga, 5 akar 2 dikali akar 3, berarti artinya 5 akar 2 kali 3 itu sama dengan 6. Hasilnya berarti sama dengan 5 akar 6. Kemudian yang keempat, 7 akar 2 dikali kurung buka akar 3 ditambah akar 2. Artinya ini kalikan satu-satu dengan yang ada di kurung. Luar kurung dikalikan dengan yang ada di dalam kurung. 7 akar 2 dikali akar 3, hasilnya adalah 7 akar 6. Kemudian step yang kedua, 7 akar 2 dikali dengan akar 2, berarti hasilnya ditambah 7 akar 4. Nah, setelah ini baru kita sederhanakan. 7 akar 6 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti tetap 7 akar 6. Ditambah 7 akar 4. Akar 4 bisa disederhanakan menjadi 2. Berarti 7 dikali 2 itu sama dengan 14. Ini 7 akar 6 ditambah 14 sudah bentuk paling sederhana karena sudah tidak bisa dijumlahkan lagi ya. Ini satunya irasional ditambah dengan rasional. Nah, kenapa Bu Nina tulis seperti ini? Nah, ini bentuk lainnya. Bu Nina tulis yang rasionalnya di depan, kemudian baru irasionalnya. Anak-anak boleh sampai sini itu sudah benar atau dilanjutkan sampai sini. Kemudian yang kelima contohnya, ini perkalian 2 kurung ya, ada di dalam 2 kurung. Misalnya ini 2 ditambah akar 3 dikali 2 dikurangi akar 3. Berarti artinya depan kalikan depan, kemudian yang kedua depan dikalikan belakang, terus kemudian belakang kali depan, belakang kali belakang. Stepnya seperti itu ya. Nih, depan kali depan, 2 kali 2 itu sama dengan 4. Kemudian depan kali belakang. Ini 2 kali negatif 3 berarti sama dengan negatif 2 akar 3. Kemudian yang ketiga, belakang kali depan. Akar 3 kali 2 berarti sama dengan positif 2 akar 3. Kemudian yang keempat, belakang kali belakang. Berarti
Positif 3 dikali negatif akar 3, berarti hasilnya negatif akar 9. Nah, dari sini ini belum bentuk paling sederhana. Kita harus menyederhanakannya dulu dengan cara akar 9 itu kan sama dengan 3, berarti Bu Nina rubah ya. Min akar 9 sama dengan negatif 3. Ini berarti ada 2, satunya itu tidak punya akar, 4 sama negatif 3. Kemudian negatif 2 akar 3 dan 2 akar 3 ini sama-sama memiliki akar. Jadi kita mengelompokkan yang tidak punya akar dijumlahkan dengan yang tidak punya akar. Nih, 4 dijumlahkan dengan negatif 3. Negatif 2 akar 3 dijumlahkan dengan 2 akar 3. 4 dikurangi 3 itu 1. Sedangkan negatif 2 akar 3 ditambah 2 akar 3 itu sama dengan 0. Berarti hasil akhirnya yaitu 1. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan review materinya yang kemarin? Diingat lagi, kalau lupa dibuka dulu ya. Oke, kita masuk ke materi intinya berikut ini. Nah, yang pertama kita akan membahas penyebut berbentuk akar B. Kenapa sih Bu kita harus merasionalkan penyebut? Ya, kenapa kita harus merasionalkan penyebut? Yaitu ketika penyebut ada pecahan A per B, di mana B-nya itu bilangan irasional. Irasional itu contohnya yang akar seperti ini, akar B seperti ini. Jadi, harus dirubah dulu ke dalam bentuk rasional. Contoh yang pertama ini, penyebut berbentuk akar B. Jika ada A dan B adalah bilangan rasional, serta akar B adalah bentuk akar, maka bentuknya seperti ini ya. A per akar B itu dapat dirasionalkan. Nah, ini penyebutnya ini kan bentuknya irasional, jadi harus dirasionalkan. Dengan cara bagaimana? Dengan mengkalikan sekawannya. Jadi kalau akarnya ini yang dilihat, akarnya itu akar B, berarti dikalikan dengan akar B per akar B. Atau bentuk umumnya jadinya seperti ini. A per akar B itu sama dengan A per akar B, Bu Nina tulis ulang, dikali akar B per akar B. Ya, jadi yang dilihat penyebutnya. Kalau penyebutnya ini akar C, berarti di sini dikalikan dengan akar C per akar C. Kalau penyebutnya ini akar D, berarti sini dikalikan dengan akar D per akar D. Jadi tergantung penyebutnya, akar berapa, itu yang dirasionalkan dan dikalikan sekawan. Hasilnya nanti jadinya atas kali atas, bawah kali bawah. A akar B berarti hasilnya jadi A akar B kali akar B kan sama akar B kuadrat atau sama dengan B. Ini cara merasionalkan. Nah, kalau masih di awang-awang, gimana sih Bu bentuknya? Nah, kita ke contohnya. Nah, ini adalah contoh soal dari merasionalkan bentuk penyebut yang A per akar B. Yang pertama, sederhanakan pecahan berikut dengan merasionalkan penyebutnya. Untuk yang A, 1 per akar 3 dan yang B, 3 akar 2 per akar 3. Nah, ini kan penyebutnya satunya itu akar 3, ini yang B juga akar 3, tapi pembilangnya ada bentuk akarnya juga. Oke, kita selesaikan yang pertama dulu, 1 per akar 3. Nah, ini kita perhatikan penyebutnya itu akar 3, berarti kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali akar 3 itu sama dengan akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu sama dengan akar 9. Nah, sampai sini kita sederhanakan lagi. Akar 3-nya tetap, akar 9 itu sama dengan 3. Nah, di depannya akar 3 ini ada angka 1 tapi tidak ditulis.
Jadi dapat kita rubah dalam bentuk lain 1/3 kali akar 3. Ini sudah bentuk paling sederhana. Nah, sekarang kita selesaikan contoh yang B. 3 akar 2 per akar 3. Kita pandang penyebutnya, jangan terkecoh dengan atasnya ini ada akar 2 ya. Tetap pandang penyebutnya. Penyebutnya akar 3, berarti dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Kalau misalnya penyebutnya ini akar 5, berarti juga dikalikan akar 5 per akar 5. Pokoknya kalau merasionalkan penyebut, yang dilihat itu bawahnya, penyebutnya yang dipandang. Atas ini meskipun dia itu ada akarnya ataupun tidak ada akarnya, itu tidak berpengaruh. Nah, sekarang 3 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Sama caranya dengan yang A tadi, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 akar 2 dikali akar 3, hasilnya 3 akar 6. Karena 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian yang bawah, akar 3 dikali akar 3, itu sama dengan akar 9. Oke, dari sini masih bisa disederhanakan. Yang mana yang bisa disederhanakan? Akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Oke, kita peroleh 3 akar 6 per 3. 3 dibagi 3 itu sama dengan 1, berarti hasil akhirnya sama dengan akar 6. Ini sudah bentuk paling sederhana. Oke, kita lanjut ke yang merasionalkan penyebut berbentuk A plus akar B, atau sebaliknya satunya yaitu A min akar B. Kita lihat dulu cara merasionalkan penyebut yang berbentuk A plus akar B atau A min akar B itu juga dirasionalkan, dirubah ke dalam bentuk yang rasional. Dengan cara apa? Dengan cara mengkalikan sekawannya. Jika A plus akar B, maka sekawannya adalah A min akar B. A negatif akar B. Tapi kalau sekawannya A negatif akar B, maka sekawannya itu A plus akar B. Jadi bolak-balik. Kalau positif berarti sekawannya negatif. Kalau negatif sekawannya positif. Ya, ini untuk penyebutnya bentuknya misalnya A plus akar B atau A min akar B. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Rasionalkan penyebut pecahan berikut. Yang pertama yaitu 8 per 3 ditambah akar 5. Berarti cara merasionalkan dikalikan dengan sekawannya. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya 3 plus akar 5. Berarti sekawannya negatif ya, karena ini positif. 3 plus akar 5. Ini positif, berarti sekawannya negatif. 3 negatif akar 5 per 3 negatif akar 5. Ingat kan tadi? Positif berarti dikalikan dengan sekawannya negatif. Tulisannya tetap 3 akar 5, hanya yang berubah tandanya saja. Ini positif, ini negatif. Sama ya, dikalikan negatif semua. Kemudian baru dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 8 dikali kurung buka 3 negatif akar 5 per 3 plus akar 5 dikali 3 min akar 5. Berarti sama dengan 8 dikali 3 min akar 5-nya tetap saya biarkan. Yang saya olah adalah penyebutnya dulu atau yang bawah. 3 dikali 3 berarti sama dengan 9. Depan kali depan, ingat, depan kali belakang, belakang kali depan, dan belakang dikali dengan belakang. 3 kali 3 itu sama dengan 9. 3 kali negatif akar 5 berarti negatif 3 akar 5. Akar 5 kali 3 berarti sama dengan 3 akar 5.
akar 5 dikali negatif akar 5 sama dengan negatif akar 25. Yang atasnya tetap ya. Nah, setelah itu baru disederhanakan. Akar 25 itu sama dengan 5. Sedangkan negatif 3 akar 5 ditambah dengan 3 akar 5 itu hasilnya 0. Berarti tidak Bu Nina tulis. Yang tersisa tinggal 9 negatif 5. 9 dikurangi 5 itu berapa? 4. Nah, baru sampai sini Bu Nina operasikan yang antara atas dan bawahnya ini ya. Ini yang atas tetap Bu Nina biarkan biar lebih mudah. Nah, ini ada yang ada di luar kurung berupa 8. Dan yang di dalam kurung 3 dikurangi akar 5. 8 dibagi dengan 4 sama dengan 2. Kurung buka 3 min akar 5. Jadi kalau sudah bentuk sederhana seperti ini, 8 kurung buka 3 min akar 5 per 9 dikurangi 5, 4 kan? Berarti kita tinggal membagikan atas dengan bawah. 8 dibagi 4, 2. Ini sudah ketemu bentuk sederhananya. Nah, sekarang untuk contoh soal yang kedua. Ini, atas ada akar, bawah juga ada akar. 3 akar 3 per 3 min akar 6. Berarti artinya sama dengan 3 akar 3 per 3 min akar 6 dikali. Nah, ini negatif. Berarti dikalikan sekawannya adalah positif. Ini negatif ya. Berarti dikalikan sekawannya positif. 3 min akar 6 dikali, berarti sekawannya 3 plus akar 6 per 3 plus akar 6. Kembali seperti yang tadi, pembilang kali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Pembilangnya berapa? 3 akar 3 dikali 3 plus akar 6. Kayak tadi, ini yang pembilangnya dibiarkan. Yang kita olah adalah penyebutnya. 3 min akar 6 dikali 3 plus akar 6 ya. Oke, kita kalikan yang bawahnya dulu. Depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, dan belakang kali belakang. Seperti itu. Bu Nina ulang-ulang biar kalian paham atau hafal. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, Bu Nina tulis di sini 9. Kemudian 3 kali akar 6 berarti 3 akar 6. Kemudian yang ini 6 kalikan 3 berarti 3 akar 6. Ini kebalik ya. Min 3 akar 6 ditambah 3 akar 6. Tapi sebenarnya hasilnya sama nanti. Kemudian negatif akar 6 dikalikan positif akar 6. Berarti hasilnya negatif akar 36. Karena negatif dikali positif sama dengan negatif. Sama seperti tadi ya. Negatif 3 akar 6 ditambah 3 akar 6 itu hasilnya 0. Kemudian negatif akar 36 itu hasilnya sama dengan 6. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Nah, ini sudah kita peroleh 3 akar 3 dikali 3 ditambah akar 6 per 3. Kita bagi yang ada di luar kurung. 3 akar 3 dibagi 3. Berarti artinya sama dengan akar 3. Yang ada di dalam kurung tinggal kita tulis. Berarti akar 3 dikali 3 ditambah akar 6. Bu, apakah ini sudah bentuk paling sederhana? Ya, ini bentuknya sudah sederhana, tapi masih bisa disederhanakan lagi anak-anak ternyata. Akar 3 dikali 3 itu sama dengan 3 akar 3. Akar 3 kali akar 6 itu sama dengan akar 18. Akar 18 ini bentuknya belum irasional, tapi bentuknya masih bisa dirasionalkan. Akar 18 itu sama dengan 9 dikali 2. 9, akar 9 itu kan sama dengan 3, sedangkan akar 2 tetap akar 2. Jadi 3 akar 2 ini asal mulanya dari akar 9 dikali 2. Akar 9 itu 3, akar 2-nya tetap akar 2. Nah,
Untuk yang selanjutnya, penyebut berbentuk akar B ditambah akar D atau akar B dikurangi akar D. Kalau yang pertama tadi akarnya cuma 1, yang kedua akarnya cuma 1 tapi dalam kurung, ada bentuk rasionalnya. Nah, yang ketiga ini penyebutnya berbentuk akar semua, akar B ditambah akar D atau akar B dikurangi akar D. Jadi sama-sama irasional. Untuk stepnya menyelesaikannya sama, tetap dikalikan sekawannya ya. Jadi ketika akar B ditambah akar D berarti ini positif, sekawannya berarti dia negatif. Akar B ditambah akar D, sekawannya itu akar B negatif akar D. Untuk yang negatif berarti sekawannya positif. Akar B dikurangi akar D berarti bisa dirubah menjadi akar B ditambah dengan akar D. Jadi untuk merasionalkan penyebut itu intinya dikalikan sekawannya dan yang dipandang adalah penyebutnya. Ini contoh soalnya. Sederhanakan pecahan di bawah ini dengan merasionalkan penyebutnya. Penyebutnya sudah akar semua ya. 3 per akar 2 ditambah dengan akar 3 berarti 3 per akar 2 ditambah akar 3 dikalikan sekawannya. Karena ini positif berarti sekawannya adalah negatif. 3 dikali kurung buka akar 2 min akar 3. Atas kali atas. Kemudian bawah kali dengan bawah. Kurung buka akar 2 ditambah akar 3 dikali akar 2 dikurangi akar 3. Nah, yang atas biarkan, yang bawah selesaikan dahulu. Depan kali depan, akar 2 kali akar 2 itu sama dengan akar 4. Depan kali belakang berarti akar 2 dikalikan negatif akar 3 atau sama dengan negatif akar 6. Akar 3 kalikan akar 2 berarti positif akar 6. Belakang kali belakang berarti akar 3 dikali negatif akar 3 atau sama dengan negatif akar 9. Oke, ini masih bisa disederhanakan anak-anak, akar 4 dan akar 9. Akar 4 itu sama dengan 2, akar 9 itu sama dengan 3. Sedangkan yang tengah ini hilang, karena kenapa? Karena negatif akar 6 ditambah dengan akar 6 itu sama dengan 0. Oke, yang bawah kita selesaikan. 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Berarti 3 dibagi negatif 1 adalah negatif 3. Sorry, ini harusnya negatif 3 ya. Dikali akar 2 dikurangi akar 3. Kalau sudah seperti ini, masih bisa kita sederhanakan lagi apa enggak? Masih bisa. Negatif 3 dikali akar 2 berarti sama dengan negatif 3 akar 2. Negatif 3 dikalikan negatif akar 3 berarti jadinya positif. Ini tadi kan negatif 3 dikali akar 2. Jadi ini tadi negatif ya. Bu Nina tambahi negatif 3 dikali dengan akar 2 berarti hasilnya jadi negatif 3 akar 2. Kemudian yang ini negatif 3 dikali negatif akar 3 jadinya positif 3 akar 3. Berarti ini sudah bentuk paling sederhana. Sekarang lanjut yang B. 5/3 akar 2 dikurangi akar 3. Caranya sama ya anak-anak sebenarnya. Yang penting dilihat itu penyebutnya. Kalau penyebutnya ini negatif berarti sekawannya adalah positif. Ya, dikalikan positif. Ini harusnya positif ini tadi. Positif. Sehingga ini positif ya. Oke.
Ini positif berarti kita tinggal mengalihkan saja. 5 kali 3 akar 2 ditambah akar 3 per 3 akar 2 min akar 3 dikali 3 akar 2 plus akar 3. Caranya sama, atas dibiarkan dulu, penyebutnya yang diolah dulu. Depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. 3 akar 2 kalikan 3 akar 2 berarti artinya 9 akar 4. Depan kali belakang, 3 akar 2 dikalikan dengan akar 3, berarti sama dengan 3 akar 6. Negatif akar 3 dikali 3 akar 2, artinya negatif 3 akar 6. Dan yang terakhir negatif 3 dikali dengan positif akar 3, hasilnya negatif akar 9. Ini bentuknya yang bawah masih bisa disederhanakan ya. Akar 4 ini sama dengan 2. Berarti 9 dikali 2 sama dengan 18. Positif 3 akar 6 dikurangi 3 akar 6 itu sama dengan 0. Negatif akar 9 itu sama dengan 3. Kemudian 18 dikurangi 3 sama dengan 15. Nah, baru atas dibagi dengan bawah. 5 per 15 dapat disederhanakan menjadi 1 per 3. Yang dalam kurung tinggal ditulis saja. Sudah selesai. Jadi intinya untuk merasionalkan penyebut itu dilihat penyebutnya. Penyebutnya itu positif atau negatif. Kalau positif berarti dikalikan sekawannya negatif. Tapi kalau penyebutnya itu negatif berarti dikalikan sekawannya positif. Mudah bukan untuk merasionalkan penyebut? Nah, untuk mengukur atau mengetes pemahaman kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah Bu Nina tulis di Google Classroom. Ada 4 soal sebagai bahan latihan dan silahkan dikumpulkan tepat waktu. Cukup sekian dari Bu Nina. Apabila materi hari ini masih kurang jelas, bisa kontak langsung ke Bu Nina. Atau kalian bisa mengulang-ulang lagi video yang Bu Nina berikan. Cukup sekian dari Bu Nina, tetap berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini barokah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.